Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khalilun amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yahdina. Pertama yang kami muliakan para BKM serta para asatidzah, tokoh masyarakat, tuan guru, serta para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Selain nikmat Islam dan juga nikmat iman, kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga hari ini, termasuk ke hari yang ke-8 ke 9 ya. Bulan suci Ramadan, insyaallah sudah berlalu 1 minggu lebih ya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada taranya ya. Kita bisa menikmati bulan suci Ramadan. Nikmat dengan bulan Ramadan itu kan. Ya, kalau nggak nikmat karena bisa makan dan minum siang dan sore hari ya. Ya, insya Allah ya, sama-sama kita akan belajar di pagi hari ini ya tentang hikmah Ramadan dalam membentuk karakter seorang Muslim. Namun sebelumnya ya kita sama-sama merefleksi diri kita terlebih dahulu. Ya, ketika beberapa waktu yang lalu ya, dari hari Selasa ya, kalau tidak salah itu ya, beberapa saudara kita diuji dengan musibah ya, termasuk di sini juga ya beberapa juga ya. Ini adalah salah satu bentuk ujian yang memang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji para hamba yang memang dinilai ya sanggup untuk menerima ujian tersebut. Ya, karena sejatinya memang setiap musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tidak pernah salah alamat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan Muhammad ya, bahwa sesungguhnya tidak akan menimpa kami ya, lan yusibana. Bahasa lan itu di dalam nahwu itu artinya ada sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi ya, lan tidak akan menimpa kami kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Makanya bahasa musibah itu dari asoba ya, terkena sesuatu. Musibah itu artinya dia sedang ya dikenai sesuatu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pesan yang diberikan di dalam ayat tersebut ada pada akhir ayatnya, yaitu bahwa 'alallahi fal yatawakkalul mu'min. Ya, maka hendaklah mereka itu bertawakal, orang-orang yang beriman. Ya, ketika memang diberikan musibah, ya maka kemudian mereka menyerahkan semuanya ya dengan apapun kerugian, dengan apapun dampak negatif yang ditimbulkan ya, ada yang rumahnya ya, kalau dari tempat saya itu ada yang sampai 3 meter gitu ya di daerah Jatirasa gitu. Tinggal atap mobilnya saja dan atap rumahnya ya, ada yang sampai diceritakan itu harus melondri baju-bajunya itu sampai puluhan kilo atau bahkan sampai ratusan kilo dan sebagainya. Ya, artinya kita menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan
diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih besar kebaikannya daripada diri hamba sholat tersebut. Nah, maka kemudian ya di dalam berpuasa ini juga kita merefleksi juga ya, ketika kita telah menjalani selama kurang lebih 8 harian ya, apakah kemudian puasa yang telah kita jalankan ini memiliki dampak yang positif ya, artinya sudah memberikan pengaruh positif di dalam diri kita atau justru belum sama sekali ya. Nggak ada yang berubah sama sekali, belum terbiasa untuk berbuat kebaikan apapun. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena bulan suci Ramadan ini, hadirin wal hadirat sekalian, ya ibaratnya seperti seorang tamu. Nah, Ramadan ini adalah seperti seorang tamu. Dia ini dermawan, tapi dia egois. Dermawan dalam artian siapapun ya yang memberikan sesuatu yang terbaik di bulan suci Ramadan, maka akan diberikan balasan yang lebih baik lagi. Ya, makanya kebaikan amal soleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ya, tetapi bulan suci Ramadan ini juga egois. Apa artinya egois? Siap atau tidak siap? Ya, ketika di awal kemarin itu bulan suci Ramadan akan datang, kita mempersiapkan atau kita tidak mempersiapkan sama sekali untuk menyambut bulan suci Ramadan kemarin di awal-awal, ya dia akan tetap datang kalau memang sudah jadwalnya. Pun nanti ketika Ramadan akan berpisah juga, ya, akan meninggalkan kita pun juga sama. Kita siap, ya karena kita telah beramal banyak kebaikan-kebaikan, ataupun kita belum siap untuk ditinggalkan bulan suci Ramadan karena banyaknya kekurangan yang tidak kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, ya mau tidak mau, siap atau tidak siap, Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, makanya kemudian bulan suci Ramadan ini ya perlu kita untuk optimalkan amalan-amalan soleh kita di dalamnya. Yang terkait dengan musibah yang tadi itu ya adalah bahwa seseorang juga diharapkan untuk senantiasa bersabar. Ya, karena Imam Ibnu Rajab yang menyebutkan bahwasanya sabar itu dia terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, seseorang bersabar ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam taat. Karena seseorang di dalam beribadah, ya, misal seseorang di dalam sholatnya saja misalkan, sholat tarawih, ya, imamnya misalkan baca, ya pada ayat-ayat yang tidak kita ketahui hafalannya gitu ya, wah ini imamnya panjang bacanya, ya, misal contohnya, perlu sabar atau tidak Pak? Ya. Kemudian yang kedua juga, menurut Imam Ibnu Rajab, sabar yang kedua itu adalah as-sabru anil maksiat. Jadi bersabar dari kemaksiatan. Seseorang menjauhi kemaksiatan, apakah perlu kesabaran? Perlu, karena dia perlu membentengi dirinya. Dia bersabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan yang ada di depan dia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Nah, yang ketiga ini adalah jenis sabar yang sifatnya terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada hamba. Ya. Seseorang ditakdirkan ya, terkena musibah, terkena banjir, terkena bencana alam misalkan, ya, maka dia juga bersabar. Nah, ketiga jenis sabar ini, ya, tiga-tiganya ini terkandung di dalam sebuah ibadah yang mulia, yaitu adalah siyamu Ramadan. Ya, jadi jenis 3 sabar ini terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Nanti di dalam puasanya seseorang. Karena seseorang ketika berpuasa tentu ya, dia harus bersabar. Dia harus menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya dari kemaksiatan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga
as-shaum ini menjaga atau menjadikan seseorang bersabar atas takdir yang sebenarnya ditentukan untuk setiap manusia untuk makan, minum di pagi hari, siang hari, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti materi kita yaitu sebenarnya pada dua ayat yang akan kita coba renungi bersama. Ya. Yang pertama, ya, ketika kita berbicara hikmah bulan suci Ramadan, ya, hal ini sebenarnya terdapat sebuah kaitan dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Thaha ayat ke-123. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ihbitu minha jami'an." Ya. Ba'dukum aduwwun li ba'd. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, ya, qala ihbitu minha jami'an, turunlah, ya, kamu berdua dari surga. Ya, sebagian yang lain, ya, menjadi musuh bagi yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwasanya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga kemudian akan diberikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka kemudian tujuan ketika diturunkannya Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya adalah untuk bahagia. Ya, ketika diturunkan dari surga kemudian diberikan atau diturunkan kitab, ya, diberikan tuntunan yang para ulama menyebutkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan ke muka bumi itu ada 104 kitab. Ya, 100 diantaranya itu adalah suhuf Shahifah, kemudian 4 diantaranya lainnya itu adalah kitab yang telah kita ketahui. Nah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Adam itu adalah faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang menjalankan hidayah ataupun bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fala yudhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat, ya, wa la yashqa, dan dia tidak sengsara. Nah, yang namanya tidak sengsara itu ya artinya berarti bahagia. Ya. Demikian juga halnya pada puasa. Ya, maka puasa ini sebenarnya memiliki sebuah maqsad min maqasidis siyam. Ya, jadi tujuan, ya, diturunkannya syariat berpuasa itu, ya, salah satunya juga sama, yaitu untuk bahagia. Ya, untuk bahagia dan tidak tidak layak, tidak menderita. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia, yang namanya kita umat muslim itu akan merasa tenang jika kita itu mentaati, ya, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya hati kecil, hati nurani inilah yang memang dia berbicara atas setiap perilaku kita. Ya. Jadi tolak ukur seseorang dalam kebahagiaan itu, mengukur kebahagiaannya itu ada pada jiwanya. Ya. Makanya di dalam surat Al-Fajr yang sama-sama sudah dihafal, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang memang bahagia, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada Tuhan. Nah, artinya jiwa ini, ya, menjadi tolak ukur antara bahagia atau tidak. Tetapi kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya sebuah jiwa, ya,
memiliki kecenderungan pada sebuah keburukan. Ya, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa itu memiliki kecenderungan pada sebuah keburukan. Ya, maka para ulama kemudian menyebutkan dan menyimpulkan bahwa yang namanya asyahwat, yang namanya syahwat atau keinginan itu bermula ya dari adanya dua syahwat, yaitu yang pertama syahwatul batn, syahwat yang ada di dalam perut, ya, yang kemudian yang kedua yaitu adalah syahwatul farj, ya, syahwat yang berkaitan dengan kandungan. Nah, maka kemudian seseorang ketika dia berpuasa, di dalam pengertian puasa pun sebenarnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya berpuasa ini untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Ya. Yaitu adalah ketika seseorang berpuasa, maka makna dari puasanya itu adalah menahan diri dari apa? Dari makan, minum, berhubungan, dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, maka kalau kita coba untuk memaknai puasa Ramadan itu, ya, maka dia mengumpulkan kedua jenis syahwat tersebut untuk dapat dikendalikan. Yang kemudian, ya, kedua syahwat al-batn wa syahwatul farj, yang apabila terus diberikan makan syahwat itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya, macam-macam ya bentuknya. Ya, ibarat kata kalau para ulama itu mengibaratkan syahwat itu seperti binatang buas, ya, yang dari kecilnya itu ada pada dirinya, melekat pada dirinya. Ya, kalau diberikan makan, ya terus dia pasti akan semakin besar. Diberikan makan terus, apakah akan berhenti? Tidak akan berhenti. Ya. Nah, maka kemudian di dalam syariat Islam yang dituntun ya, terhadap syahwat ini bukanlah untuk menghilangkan, ya, akan tetapi dengan dikendalikan. Ya. Nah, maka inilah hikmah yang pertama bagi seseorang yang berpuasa. Hikmahnya, ya, maka hendaklah puasanya seseorang melatih manusia untuk bisa mengendalikan dirinya. Yang kemudian ketika seseorang dapat mengendalikan, ya, dirinya, yang tentu ini adalah dengan dilatih, ya, karena tidak mungkin seseorang dapat terbiasa dengan sesuatu karena adanya sebuah repeater, ya, sesuatu yang terus senantiasa diulang, ya, terus senantiasa dilatih dan kemudian terbiasa dengan sebuah kebaikan yang harapannya kemudian dia akan merasakan bahagia setelah itu. Kenapa bisa bahagia? Karena dia telah mengikuti ayat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Artinya dia pasti akan bahagia. Pun demikian dengan syahwat-syahwat yang lainnya. Ya, syahwat kedudukan, ya, syahwat harta, ya. Maka itu semuanya adalah bagian daripada turunan daripada kedua syahwat tersebut. Ya, termasuk juga yang perlu dikendalikan juga, ya, adalah syahwat atau keinginan seseorang yang terus-menerus tidak ada habisnya juga. Ya, terkadang memang hidup kita itu sebenarnya sudah oke, Pak, sudah aman-aman saja. Ya, tetapi yang membuat kita ini tidak bersyukur sebenarnya adalah karena kita melihat orang lain. Ya, betul atau tidak, Bapak Ibu? Ya, apalagi sekarang media sosial. Wah, Bapak Fulan, ya, jalan-jalannya buka puasanya udah sampai mana, misalnya liburannya udah sampai ke Turki. Wah, saya jadi kepengen. Ya, jadi akhirnya dia berkaca pada standar hidupnya orang lain. Ya, sebenarnya jika dia melihat ternyata kebutuhan pada dirinya itu, ya, ada banyak yang perlu atau lebih dia perlukan, gitu, dia maksimalkan. Nah, kemudian yang perlu untuk diluruskan juga, ya, termasuk dalam pengendalian emosi seseorang.
Maka seseorang ketika berpuasa, itu pun juga dilatih emosinya supaya bisa lebih stabil. Ya. Tersinggung sedikit, ya tiba-tiba langsung marah. Nah itu sebelumnya ketika di bulan-bulannya yang lain sebelum bulan suci Ramadan. Ya, tapi kemudian ya, ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, ya ini merupakan sarana, ya, merupakan sarana yang terbaik untuk seseorang melatih dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya menyebutkan ya, di antara kebaikan seseorang ketika dia meninggalkan syahwatnya itu, ya maka artinya dia sedang mengobati penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Ya. Min mu'alajati amradil qalb adalah tarkus syahwat. Ya, di antara bentuk pengobatan diri seseorang ya terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya itu adalah ya dia meninggalkan syahwat apapun bentuknya. Ya maka kemudian hal yang tersebut ya tentu diharapkan tadi ya, jadi bisa mendatangkan kebahagiaan pada diri seseorang tersebut. Ya, dan yang seperti ini hendaklah juga diajarkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Sebagaimana ibadah sholat perlu diajarkan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu terhadap anaknya ketika berusia 7 tahun. Ya, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika memang sudah menginjak usia 7 tahun atau usia baliknya. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Atau kalau kira sebelumnya. Ya, dan didiklah dan pukullah dengan cara atau dengan niat untuk mendidik ya, ketika usia sudah mencapai 10 tahun. Nah, ketika sholat diperintahkan untuk diajarkan sejak dini, maka seorang anak pun sebaiknya juga diajarkan berpuasa sejak dini. Mengapa demikian? Karena yang namanya kebaikan itu ketika ditanamkan sejak kecil, maka dia bagaikan mengukir sesuatu di atas batu, ya, supaya membiasakan ya, kebaikan sejak kecil. Ya, beberapa ada yang mungkin beralasan ya, atau kemudian menyampaikan kalau masih kecil masih kasihan ya, dia tidak makan dengan kebutuhannya misalnya ya, yang harusnya makannya banyak dan seterusnya ya. Tetapi kalau misalkan hal seperti ini terus dibiarkan sampai besar tidak terdidik di dalam ketaatan pembiasaan diri untuk beribadah ya, maka nanti semakin lambat. Dan inilah yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Nah, masyaallah muslimin, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Ya, jadi hikmah seseorang ketika berpuasa hendaklah melatih seseorang bisa mengendalikan dirinya supaya bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang kedua, ya, hikmah disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak mengubah seseorang ya, sehingga seseorang itu bisa untuk mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Poinnya yang kedua ya, di dalam ayat tersebut adalah bahwa hendaklah hikmah yang kedua ini, puasa ini melatih manusia untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, makanya tadi kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Ya, telah seminggu lebih ya kita berpuasa, apakah sudah meninggalkan jejak-jejak kebaikan pada diri kita? Ya, atau belum sama sekali? Atau memang masih perlu banyak yang harus kita optimalkan dan kita bisa maksimalkan ya, selama bulan suci Ramadan ya masih ada di depan kita. Ya, baik kaitannya seseorang
ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya hablum minallah, dan juga kaitannya seseorang dengan lingkungan sesamanya atau hablum minannas. Nah, maka kemudian seseorang adanya bulan suci Ramadan ini tujuannya tentu ya supaya kita itu ya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam ayat puasa. Ya, kutiba alaikumus shiyam. Ya, diwajibkan untuk kita berpuasa ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, apa namanya? La'allakum tattaqun ya. Intinya seseorang inputnya adalah orang yang beriman, kita disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prosesnya ketika kita berpuasa itu kita menempa diri kita, ya kemudian outputnya dan hasilnya itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Artinya adalah bahwa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita tidak termasuk juga ya di dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan ya rahima anfu rajulin, ya celakalah seseorang ya man dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Ya, jadi suatu saat ketika Rasulullah SAW ya, naik mimbarnya, ya, kemudian di mimbar Rasulullah itu ada 3 ya, tingkatannya. Ya, salah satu tingkatan mimbar tersebut yaitu adalah ya, Rasulullah berdoa seperti itu. Ya, jadi celakalah seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian bulan suci Ramadan ini ya adalah peluang untuk kita semua ya, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara waktu-waktu yang sebenarnya banyak sekali bisa kita temukan supaya kedekatan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya banyak yang kita tuh terlewat, ya baik di antara waktunya yaitu adalah ketika di waktu-waktu sahur kita terkadang tersibukkan dengan makan dan minum kita, ya, dan bahkan beberapa orang bahkan mungkin tidak meniatkan puasanya gitu sebenarnya, dan menurut beberapa atau mayoritas daripada ulama menyebutkan bahwa ketika memang puasanya itu adalah puasa wajib dan puasa Ramadan, ya memang harus diniatkan. Ya malam ibadah siang, ya falas ya tidak mendapatkan pahala berpuasa atau tidak sah puasanya jika memang tidak diniatkan dari malam harinya. Ya, ketika memang puasanya bulan suci, puasa di bulan suci Ramadan. Nah, makanya kemudian ketika kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian juga ya kita juga berupaya untuk terus ya meningkatkan dan merekatkan ukhuwah Islamiyah sesama jamaah kita. Ya satu sama lain. Ya makanya kemudian kan kita dilarang ya untuk berkata-kata yang kotor. Kita tidak ghibah, kita tidak namimah, kita tidak berdusta. Ya. Karena banyak sekali orang yang berpuasa, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, jadi betapa banyak orang yang dia berpuasa itu, ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, perkara hubungan antara seseorang dengan sesama muslim lainnya, ya, apabila sampai menjatuhkan kehormatan orang lain, ya maka ini termasuk ke dalam sebuah kezaliman. Ya al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah hal yang gelap sekali nanti di hari kiamat. Ya. Karena mereka, ya, ketika suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya tadruna mal muflis, tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut itu?
Kemudian para sahabat mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah, man laisa lahu dirham wala mata'. Adalah mereka yang tidak punya harta, mereka tidak punya dinar, tidak punya uang, yaitulah mereka orang yang bangkrut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, orang yang bangkrut itu adalah ya, man ata bisiyamihi wa salatihi wa zakatihi. Mereka meninggal, kemudian mereka datang dengan pahala-pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Namun, waqad syatama hada. Ya, tetapi bersama dengan kebaikan yang dia lakukan, ya, dia mencela orang lain, ya, dia mengambil atau dia menjatuhkan kehormatan orang lain, ya, dia mengambil harta orang lain yang bukan memang haknya, ya, dia membunuh orang lain, ya, wasafaka daman hada, dan seterusnya. Yang kemudian akibatnya apa? Ketika di hari kiamat nanti itu, ya, maka kemudian orang yang pernah menzalimi, ya, akan ditransfer pahalanya dia itu kepada orang yang pernah dizalimi selama di dunia. Ya, makanya kemudian perlu untuk saling bermaaf-maafan. Ya, tetapi maaf-maafannya tentu bukan maaf-maafan yang sekedar hanya luarannya saja, tetapi memang benar-benar secara hatinya pun memang sudah memaafkan juga. Ya, karena urusannya kalau sesama manusia itu tidak selesai di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Ya, kalau pahalanya, ya, yang diberikan kepada orang yang terzolimi itu sudah habis dan kemudian masih tersisa juga kezoliman yang lainnya, ya, maka wal'iyadzubillah, ya, dosa dan keburukan pada orang yang pernah terzolimi itu akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah menzolimi orang tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka kemudian hikmah yang kedua di dalam seseorang berpuasa itu juga, yaitu adalah melatih manusia untuk menjadi lebih baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan dan tidak merubah seseorang atau suatu kaum sehingga memang benar-benar kaum tersebut yang merubahnya terlebih dahulu. Nah, latihan seseorang, ya, di dalam sebuah kebaikan ini, ya, sebenarnya berkelindan dengan salah satu hal yang ada di dalam psikologi, gitu ya. Bahwa saya sebutkan yang namanya kebiasaan atau habit itu adalah sebuah perilaku, ya, yang memang dia itu dipelajari dan dilakukan secara otomatis, gitu ya. Jadi pengerjaannya secara otomatis dan terus berulang tanpa dia disadari, gitu. Nah, hal yang seperti ini, kebiasaan yang seperti ini, ya, kemungkinannya kan ada dua. Seseorang yang biasa melakukan kebaikan dan seseorang yang biasa melakukan keburukan. Nah, tapi kemudian, ya, habit yang baik atau yang buruk ini bisa tercipta pada diri seseorang, ya. Menurut penelitian itu disebutkan ketika memang sudah sampai 21 hari. Ya, makanya kemudian ada istilah yang namanya rule, ya, 21 garis 90, gitu ya, rule 21-90. Apa maksudnya? Ya, jadi it takes 21 days to create a habit. Ya, jadi membutuhkan 21 hari, ya, untuk seseorang itu memiliki sebuah kebiasaan. Nah, kemudian, ya, membutuhkan di satu waktu yang lain 90 hari, ya, untuk membuat sebuah lifestyle atau gaya hidup. Artinya, seseorang yang jika terus-menerus, ya, mengulang sebuah perilaku atau mengulang sebuah kebiasaan dia selama 21 hari, itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi seseorang. Dan inilah sebenarnya memiliki poin yang sama, ya, di dalam pensyariatan bulan suci Ramadan. Ya, puasa kita di bulan suci Ramadan, ya, lebih dari 21 hari.
Ya, nggak ada kan Pak yang puasanya 21 hari, ya dan kemudian dia sudah sudah Idul Fitri duluan, gitu, Lebaran duluan misalnya kan. Ya, paling tidak ya 29 hari. Nah, maka ini adalah sebuah sarana sebenarnya, sebuah sarana yang apabila terus ya dijaga, apabila terus dilanjutkan kebaikan-kebaikan yang positif, ya, maka akan membentuk sebuah pribadi seorang muslim yang kuat, ya, dalam pengendalian dirinya, ya, dalam membimbing dirinya di dalam sebuah kebaikan, dalam sebuah ketaatan dan seterusnya. Ya, apalagi kalau misalkan ya terus berlangsung sampai 3 bulan lamanya, ya maka insya Allah ya gaya hidupnya dia akan baik juga. Ya, makanya ada sebuah buku yang bagus juga itu ya, Atomic Habits itu. Nah, itu kan difokus pada perbaikan-perbaikan yang kecil. Yang kemudian apabila putus saja, ya satu waktu, maka dia akan mengulang hitungan tersebut. Dan itulah yang ada di dalam syariat kita yang disebut dengan istiqomah. Ya. Jadi artinya sebuah pembiasaan, sebuah latihan dalam sebuah kebaikan, ya akan membentuk seorang, membentuk karakter seorang muslim ini menjadi lebih kuat. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga ya di dalam berpuasa ini ya, kita berkaca pada puasa ular. Ya. Ular itu adalah hewan yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelihatannya memang lemah, ya kelihatannya memang tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dia adalah sesuatu yang dianggap jijik, ya, sesuatu yang dijauhi oleh manusia. Ya, tetapi kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran daripada seekor ular. Ular itu pada hari-hari yang biasanya dia akan makan, ya, daun. Ya. Dan kemudian, ya jika memang sudah ditakdirkan waktunya, maka ular pun juga akan berpuasa juga. Ya. Puasanya ular yang ada di dalam kepompong, gitu ya. Ya, disebutkan kalau tidak salah mungkin ada sekitar semingguan ya atau 2 mingguan lebih gitu ya. Yang artinya di dalam masa-masa kepompong tersebut ya ada sebuah proses di mana ular itu akan bertransformasi dari sesuatu yang tadinya dijauhi dan ditinggalkan oleh manusia, ya kemudian dia berubah menjadi ya seekor kupu-kupu. Ya, sesuatu yang disukai, sesuatu yang lebih didekati oleh anak kecil sekalipun. Ya, maka kemudian ya kita mengambil hikmah bahwasanya puasa ini pun juga sama. Ya. Ada sebuah proses yang sedang kita jalani. Ya, ada sebuah penempaan diri yang sedang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita umat Islam. Ya, sehingga apa? Sehingga harapannya ya, ketika nanti kita itu lepas, ya ketika kita itu nanti lulus dari madrasah pelatihan bulan suci Ramadan ini, ya maka kita menjadi ya orang-orang yang bertakwa, ya menjadi seseorang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ya proses penempaan diri inilah yang saat kita jalani saat ini ya menjadi sebuah PR bersama bagi kita. Ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keluangan di dalam hartanya. Ya, maka kemudian dia maksimalkan dengan harta yang dimilikinya. Ada yang diberikan keluangan, ada yang diberikan kemudahan di dalam waktunya. Ya maka hendaklah dia banyak ya meluangkan waktunya itu pada kebaikan dan ketaatan. Ya. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya potensi apapun yang kita miliki masing-masing, ya hendaklah itu diberikan secara optimal. Ya. Karena apapun yang kita curahkan di bulan suci Ramadan ini,
Ya, karena kelak nanti dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum ya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, maka infakkanlah ya apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Nah, yang namanya rezeki itu macam-macam ya Pak. Ada yang diberikan keluangan harta, ya, ada yang dimudahkan di dalam kekuatannya, dia kuat untuk memikul beban, maka hendaklah digunakan dalam ketaatan. Ada yang diberikan keluangan di dalam mudah untuk mengajak kepada kebaikan, maka hendaklah itu juga ya, dimaksimalkan. Ya, sehingga ketika datang nantinya ajal kepada seseorang itu, dia tidak akan menyesal. Ya, karena yang namanya penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Ya, karena kalau di depan namanya pendaftaran, ya, penerimaan dan seterusnya gitu. Ya, karena orang-orang yang sudah menyesal, ya nantinya tidak ada apapun yang bisa dirubah lagi. Fa'asaddaqa wa kumila sholihin. Harapannya adalah ketika seseorang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah, panjangkanlah sedikit waktuku supaya aku bisa beramal soleh, aku bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berwakaf dan seterusnya. Maka sesungguhnya yang seperti itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menambah waktu jika memang sudah peluit akhir ya hidupnya seseorang itu, ya sudah. Ya, tinggal amalan-amalan jariahnya yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan dia. Ya, yang sama-sama kita juga sudah ketahui bahwasanya amalan-amalan jariah itu ya ada 3. Ya, baik. Apa saja Pak amal jariah itu? Yang pertama, ya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min seseorang yang sudah meninggal itu ya terputus ya seluruh peluang amalan-amalan dia kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Waladin. Yang pertama sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Ya, sesuatu yang disedekahkan. Ya, bahasa kita mungkin berwakaf begitu ya. Terus menerus dipergunakan kebaikan-kebaikannya dalam ketaatan. Ya, maka itu akan mengalirkan pahalanya bagi seseorang yang telah meninggal. Ya, dan kemudian yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, sekecil apapun ilmu yang kita tahu, kita share. Ya, kalau seseorang mengerjakan amalan kebaikan karena kita, ya maka itu akan menambah pahala bagi kita yang men-share kebaikan tersebut. Yang mandala ala khairin falahu ajruh. Ya, siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, ya maka dia mendapatkan kebaikan pahala orang itu juga. Dan yang terakhir yaitu adalah waladin sholihin, yaitu anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tua. Nah, inilah yang kemudian bisa kita upayakan, ya bisa kita latih diri kita dalam bulan suci Ramadan, ya, sehingga kemudian bisa mengalirkan pahala-pahala kebaikan kelak meskipun seseorang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian ya yang dapat kita coba sama-sama pelajari. Ya, kita sama-sama coba untuk belajar kembali ya bahwasanya seseorang ketika berpuasa itu setidaknya memberikan sebuah pengaruh positif ya, setidaknya pada 2 poin tersebut tadi. Yang pertama adalah bahwa hendaklah puasa itu bisa melatih manusia untuk bisa mengendalikan dirinya. Ya, dan yang kedua juga, ya hendaklah puasa itu juga melatih manusia, melatih umat muslim, ya supaya dia senantiasa berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.